Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih senantiasa Allah berikan anugerah kesehatan, rezeki dan kesempatan ya. Maka perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bukan hanya kamu saja, orang tuamu juga sama ya. Tetap jaga dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa Ibu pimpin dulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Biasanya kalau kita tatap muka pasti kita diawali ya dengan kegiatan rutin mengaji bersama, lalu di kelas pun sama ya, kita mengucapkan syahadat dulu ya, kemudian sholawatan sehingga senantiasa kita dilindungi sama Allah. Nah, adat yang kita buat ya, budaya yang kita bentuk di sekolah tetap kamu terapkan di dalam rumah ya. Jangan ditinggalkan juz amanya, jangan ditinggalkan Al-Qur'annya, tetap beribadah dengan tekun ya. Baiklah nak, setelah pembelajaran beberapa waktu lalu oleh Pak Bahri di tema 5 ya, kita sudah buku baru ya di tema 5. Harapan kami bersama agar tema-tema sebelumnya tetap kamu pelajari, karena nantinya ketika pelaksanaan PAS itu mencangkup 5 tema ya. Jadi tetap dibaca, diulas kembali, cari pokok-pokok materi yang penting, yang utama. Sering belajar kumpulan soal dari beberapa sumber, bisa salah satunya dari yang kamu beli ya di toko buku, atau dari Google kan suka banyak tuh kumpulan-kumpulan soal, atau YouTube. Nah, kamu sering baca-baca itu agar menambah pengetahuan kamu ya. Baik, di tema 5 kemarin Pak Baris sudah menyampaikan tentang kegiatan kewirausahaan. Ada teks di sana ya, kegiatan kewirausahaan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan memperjualbelikan ide kreativitas ya, yang dimana ide kreativitas ini di dalam bentuk benda, di dalam bentuk makanan, di dalam bentuk jasa yang diperkenalkan oleh satu daerah atau diperkenalkan ke negara lain. Nah, sudah nih ada ceritanya, dibuatlah bazar dan sebagainya, salah satu bentuk promosi kegiatan kewirausahaan. Sebenarnya kalau kamu flashback kembali di sekolah kita ini ya, yang tercinta ini, kita sering kok melakukan kegiatan kewirausahaan ya. Biasanya sering diadakan di pekan ya, di akhir pekan, di hari Sabtu tuh kamu suka mengadakan bazar makanan ya, bazar minuman. Terus yang membeli pun adalah anggota warga sekolah. Nah, itu adalah salah satu praktek nyata kewirausahaan. Nah, nantinya dikembangkan olehmu berdasarkan kemampuan kamu, pengetahuan kamu, agar kamu menjadi produsen yang hebat. Nah, perkembangan itu pun dijelaskan sama Pak Bari, ada bentuk seperti jaring laba-laba ya, kita sudah belajar di literasi ya. Nah, jaring laba-laba itu pun di dalamnya kaitannya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peran apa sih peran Bu Ira? Bantuan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang pendidikan. Itu sudah dibahas di tema 4, sudah ada latihannya. Jadi kamu tinggal ambil intisarinya, tinggal ambil yang pokok-pokoknya saja ya. Jangan dilupakan juga materi yang tidak ada di dalam tema 4 seperti Jovan, terus AFTA, SEA Games ya, kemudian Simeo. Nah, itu kamu harus mengetahui itu di bidang-bidang apa saja kerjasamanya. Nah, kemudian diulas kembali sama Pak Bahri tentang materi magnet ya, benda-benda di sekitar kita yang mengandung magnet, pengertian magnet,
ya, lalu bentuk-bentuk magnet itu pun sama. Nah, di dalam magnet ya pasti ada gaya yang terbentuk, namanya gaya magnet. Kamu cari tahu ya contoh-contoh gaya magnet. Selain gaya magnet, ini pelajaran kelas 5 kita ulas kembali. Ada berbagai macam gaya, gaya pegas, gaya gesek, kemudian gaya tarik, gaya dorong ya. Nah, gaya-gaya tersebut biasanya dicontohkan tuh di soal-soal berupa gambar-gambar. Nah, dalam kelas 6 kamu diperkuat mengenai tentang gaya magnet. Dibaca-baca, cari informasinya tentang gaya magnet, contoh-contohnya ya, kemudian aplikasinya atau penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kamu cek dulu buku temamu. Pembelajaran 1 belum selesai ya, seperti yang Pak Baris sampaikan. Nah, ini di halaman 11, yuk dibuka dulu bukunya. Ya, halaman 11 ini tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, setelah di tema 4 kamu membahas tentang topik permasalahan, ini beda pelajaran ya. Bahasa kamu beda pelajaran, beda temanya, yaitu tentang mengisi dan melengkapi formulir. Ya, jadi dalam hal ini kalian akan nantinya biasanya dalam soal adalah pengertian dari formulir apa. Formulir adalah, cari tahu informasinya. Nah, formulir adalah jenis-jenis formulir, macam-macam atau bentuk-bentuk formulir. Nah, yang ada di buku paketmu halaman 11 ini adalah salah satu bentuk formulir pendaftaran. Di sana terletak beberapa beberapa data yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah biodata diri, identitas dirimu, ya, identitas dirimu. Terus karena di sini sudah dikhususkan formulir pendaftaran tentang lomba, maka biasanya akan dicantumkan nama-nama lomba yang akan diselenggarakan. Nah, dalam hal ini ada lomba cerdas cermat. Jadi jenis lomba yang akan kamu ikuti, Bu, diisi tidak usah. Paling tidak kamu mengetahui ya, paling tidak kamu mengetahui di dalam formulir itu terdapat bagian-bagian, salah satunya identitas diri, kemudian data berkaitan dengan formulir yang diambil atau data berkaitan dengan tujuan formulir itu disebarkan. Terus ada tanda tangan dan sebagainya. Biasanya di dalam latihan soal siswa diharapkan menentukan ya bagian apa sajakah yang terdapat di dalam formulir pendaftaran. Nah, yang harus kamu cari tahu adalah pengertian formulir. Formulir adalah, terus macam-macam formulir adalah, dan sebagainya. Itu memang tidak ada di buku paket temamu, ditambahkan di buku tulisnya ya. Ada jenis formulir yang lainnya, ada formulir pendaftaran, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti, karena memang di tahun ini kegiatan tatap muka tidak berlangsung, maka ekskulnya pun sedang rehat atau istirahat. Nah, ini berandai-andai saja. Di sekolah kita memiliki salah satu ekskul ya. Nah, kamu tinggal tuliskan di sana, nggak ada pilihan ya, cuma satu ekskulnya. Kemudian kamu isi, cantumkan jawaban ya, jawaban di halaman 112 sampai dengan halaman 100 di halaman 12 sampai dengan halaman 14. Nah, kita beranjak ke pembelajaran kedua. Di sana ada Udin yang sedang membawa benda-benda yang kaitannya dengan bentuk bangun ruang. Ada yang berbentuk kubus di sebelah kanan Udin, ada yang berbentuk kerucut di sebelah kiri Udin, es krim. Nah, tetapi di dalam pembelajaran ini kalian akan difokuskan tentang bangun ruang balok ya, walaupun pastinya Pak Baris sudah memberikan penguatan tentang materi bangun ruang ya, diulas kembali. Nah, ini macam-macam bentuknya. Kemudian di halaman 117 ya, kamu diminta mencari tahu
ya, mencari tahu ciri-ciri balok ya. Di halaman 17 kamu diminta mencari tahu ciri-ciri balok. Kemudian halaman 20 pun sama tuh, ada contoh. Misalkan contoh balok, bentuk benda yang menyerupai balok, misalkan toples. Apalagi kira-kira nak? Bungkus obat dan sebagainya. Nah, ini diisi ya di pembelajaran kedua. Sama kamu kalau tidak muat di buku tulismu ya. Untuk itu Ibu akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak nih tugasnya, khawatirnya kamu nanti malah kebingungan. Pertama, cari tahu tentang informasi yang berkaitan dengan formulir ya, kemudian ciri-ciri balok dan isi yang lengkap pada halaman 18 sama pada halaman 20 ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kamu tetap semangat dalam belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan Bu Ira dan Pak Bari. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, karena senantiasa Pak Bari dan Bu Ira berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengupayakan agar kamu tetap belajar ya. Jadi hargai usaha kami dengan kamu tekun dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.